Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Fatih. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tentang konten kita yang lalu, yakni tentang telinga berdenging. Apakah itu memang dirindukan Rasulullah dan apa yang harus kita lakukan? Dikarenakan banyak dari para sahabat yang bertanya, maka kami berkeharusan untuk menjawabnya, untuk memperterang lagi insya Allah. Yang pertama kita baca komen dulu ya, yang mewakili semua pertanyaan dari para sahabat. Jangan lupa subscribe channel Atik Fatih dan klik loncengnya. Insya Allah berkah. Pertama yakni bagaimana kalau berdenging pada umat Kristen atau Buddha, Hindu, Pak Ustadz, karena mereka bukan umat Nabi Muhammad ya, mesti ada kan selain umat Islam telinga berdenging, namanya orang hidup. Bagaimana Pak Ustadz? Insya Allah nanti kita akan jawab secara bersamaan ya. Insya Allah ini bisa mewakili semua pertanyaan para sahabat. Assalamualaikum, ini yang kedua komennya. Saya mau tanya, telinga saya yang kiri terdengar kayak suara angin yang sangat kencang. Itu sangat jelas saya rasakan. Itu pertanda apa ya kira-kira? Ya insya Allah nanti dijawab ya. Yang selanjutnya ya nih, telinga saya berdenging lepas sholat taubat. Ya, kalau berdengingnya di telinga sebelah kiri bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum Ustadz, saya sangat sering mengalami telinga berdengung hampir setiap hari ya. Kita cari yang pertanyaan-pertanyaan aja ya. Ini lagi, Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya kenapa telinga saya suka bunyi kayak gemuruh. Bikangling, kalau nging atau selalu selawat beberapa kali berhenti, tapi ini gemuruh. Masya Allah, telinga saya sering juga berdenging setiap saat, setiap jam. Sepertinya malam. Dan terima kasih atas informasinya Ustadz ya. Insya Allah ya, ini mungkin sudah bisa mewakili para sahabat pertanyaan-pertanyaan dari komen dari para sahabat yang telah kami bacakan. Pertama, masalah kuping berdenging. Nah, sayangnya kita telaah dulu masalah itu melalui ilmu kedokteran, bahwasanya secara kedokteran, dan informasi ini kami ambil dari situs yang terpercaya. Yakni pertama, penyebab kuping berdenging itu adalah paparan lama terhadap suara denging. Contoh, mendengarkan suara yang sangat keras, dentuman bom atau apa ya, ledakan apa, sehingga kuping kita itu refleks dalam suara yang sangat keras itu sehingga langsung membunyi nging. Itu pertama menurut analisis dokter. Yang kedua, yakni penyumbatan akibat kotoran kuping yang terlalu banyak. Jadi kuping kita tersumbat oleh kotoran sehingga menimbulkan suara nging yang kurang nyaman, yang mengganggu pendengaran kita. Yang kedua, yakni karena infeksi telinga, entah karena luka atau apa ya, terlalu dikorek-korek sehingga luka. Jadi itu bisa menyebabkan infeksi telinga dan itu bisa menyebabkan suara juga. Dan juga menurut analisis dokter, suara nging juga bisa disebabkan karena usia yang sudah lanjut. Dan selanjutnya yakni karena terdapat penyakit tertentu seperti tumor jinak yang ada pada saraf-saraf telinga dan lain sebagainya. Para sahabat, itulah hal yang bisa membuat kuping kita berbunyi nging menurut analisis dokter. Selanjutnya yakni pandangan agama terhadap suara nging yang ditimbulkan di dalam kuping itu. Tentunya suara nging ini tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh kedokteran, analisis kesehatan, yang mana semuanya yang disebutkan tadi seperti paparan lama terhadap suara, penyumbatan dikarenakan kotoran, infeksi telinga, usia lanjut, dan ada penyakit khusus seperti tumor jinak dan lain sebagainya, tentunya itu tidak sama dengan nging yang dianalisis oleh agama. Dikarenakan yang dianalisis dokter atau dalam segi kesehatan itu jelas penyakit dan harus diperiksakan kepada dokter dan insya Allah mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut. Sedangkan yang dimaksud nging di sini tentunya ini beda dengan yang lain. Jadi ngingnya itu tidak terlalu lama dan ngingnya itu jarang sekali terjadi. Ingat para sahabat, jarang sekali terjadi. Jadi kalau misalnya
hari-hari berbunyi nging, itu seharusnya kita periksakan. Atau ngingnya itu bisa menimbulkan rasa sakit di kuping kita, bisa-bisa itu infeksi dan lain sebagainya apa yang telah dipaparkan tadi. Jadi kalau kuping kita sering berbunyi nging, seharusnya sayup-sayupnya kita periksakan ke dokter dulu. Tapi kalau ngingnya itu sebentar dan tidak lama, dan itu jarang sekali terjadi, insya Allah ini adalah seperti yang telah tertera dalam hadis Rasulullah SAW, yakni idza tannat udhunu ahadikum falyadhkurni wal yusalli alayya wal yaqul dzakarallahu bi khairin man dzakarani. Yakni Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua, apabila kuping salah satu dari kalian semuanya berbunyi nging, maka falyadhkurni, maka ingatlah aku. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kuping kita berbunyi nging, kita disuruh mengingat Rasulullah SAW. Tentunya Rasulullah juga ingat kepada kita. Selanjutnya tidak cukup itu, Rasulullah memerintahkan kita wal yusalli alayya, dan hendaknya membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ketika kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, tentunya Rasulullah akan membacakan sholawat juga kepada kita, karena sholawat kita akan dikirim kepada Rasulullah dan Rasulullah membalasnya. Belum lagi sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Tidak cukup itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan kita wal yaqul dzakarallahu bi khairin man dzakarani. Jadi Rasulullah mengajari doa, semoga Allah mengingatnya, yakni mengingat orang yang telah mengingatku dengan kebaikan. Siapa dia? yakni Rasulullah SAW, insya Allah. Para sahabat Habib Fatih, jadi intinya jikalau kuping kita berbunyi nging dan itu bukan merupakan penyakit menurut dokter, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menyebut beliau, mengingat beliau, dan membacakan sholawat terhadap beliau, dan kita disuruh berdoa kepada dan kita disuruh berdoa oleh Rasulullah SAW, dzakarallahu bi khairin man dzakarani, yakni ingatlah ya Rob orang yang telah mengingatku dengan kebagusan. Dari hadis ini insya Allah bisa dipastikan jikalau kita ingat kepada Rasulullah, Rasulullah juga ingat kepada kita. Jikalau kita rindu kepada Rasulullah, Rasulullah juga rindu kepada kita. Apabila kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, maka sholawat kita sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah membalasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membalasnya 10 kali lipat dari apa yang kita ucapkan. Dan kita disuruh berdoa kepada Rasulullah agar kita meminta kepada Allah supaya orang yang mengingat kita diingat kebagusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Habib Fatih, mungkin ini sudah jelas. Jikalau tidak memenuhi kriteria seperti apa yang kami sebutkan, bahwasanya kupingnya berbunyi nging sebentar dan bukan merupakan penyakit menurut analisis dokter, maka dianjurkan seperti apa yang kami sampaikan tadi, seperti hadis yang kami sampaikan tadi, dan insya Allah itu pertanda bahwasanya Rasulullah SAW mengingatmu dan merindukanmu. Para sahabat Habib Fatih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.